Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Kerinci 7 FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Halo, hai, apa kabar? Selamat malam. Selamat berjumpa kembali bersama saya Riput Hadi di perjalanan Halo Kota Batik untuk edisi Senin 14 April 2025. Nah, gimana kabar Anda? Nah, semoga aja kabarnya sehat dan berbahagia selalu ya bersama orang-orang yang ada di dekat Anda, orang-orang yang ada di sekitar Anda. Dan pastinya di malam hari ini ya di Halo Kota Batik, saya akan hadir menemani Anda sampai pukul 12 malam nanti. Tapi untuk sesi yang pertama kita akan bareng-bareng dulu di Senin Berbuku ya. Ya, ada buku apa sih malam hari ini? Oh iya, masih sama nih bukunya. Belum kelar, masih menyisakan 8 bab lagi. Wow. Tapi semoga aja ini bisa 2 atau 3 bab ya, untuk kita baca bersama ya. Iya, buku ini sangat menarik menurut saya. Apalagi kalau kita coba, baca bagian apa, eee, endorsement-nya. Nah, ini seperti dikatakan oleh James Clear, seorang penulis buku laris Atomic Habits. Dia katakan, "The Psychology of Money penuh dengan ide-ide menarik dan kesimpulan praktis. Bacaan penting bagi siapa saja yang ingin mengelola uang dengan lebih baik." Nah, semua orang wajib memiliki buku ini. Nah, Anda sudah memiliki bukunya belum? Iya, bagi saya sih punya buku itu atau apalagi buku yang kita idam-idamkan ya. Ya, menemukan buku yang kita idam-idamkan dan syukur-syukur bisa kita beli ya. Wah, itu seperti kita menemukan harta karun yang tak ternilai harganya. Ya, bagaimanapun ya, yang namanya buku itu bisa sangat berarti, sangat berharga, bernilai. Syukur-syukur untuk ini warisan ke depan, masa depan. Iya, catatan apapun yang ada di dalam buku ini, apapun bukunya ya, itu adalah catatan-catatan menarik yang saya kira bisa menjadi pelajaran bersama tentang apa saja. Nah, kebetulan malam hari ini masih menyoal tentang bagaimana mengelola keuangan. Nah, kita sudah masuk ke bab ke-12 ini kawan ya. Nah, judul babnya adalah kejutan, surprise. Apa sih kejutan yang dimaksud? Ya, Profesor Stanford Scott Sagan ini pernah mengatakan sesuatu yang seharusnya dipajang di dinding semua orang yang mengikuti ekonomi atau pasar investasi adalah hal-hal yang tak pernah terjadi dulu, terjadi sepanjang masa. Ya, sejarah umumnya mempelajari peristiwa mengejutkan, namun sejarah sering digunakan investor dan ahli ekonomi sebagai pedoman masa depan yang pasti benar. Anda lihat ironinya, Anda lihat masalahnya. Nah, mengapresiasi sejarah ekonomi dan investasi itu bagus. Sejarah membantu kita menyesuaikan harapan, mempelajari di mana orang cenderung keliru dan menawarkan pedoman kasar mengenai apa yang mungkin ampuh. Namun, sejarah bukan peta masa depan dalam bentuk apapun. Satu jebakan yang menjerat banyak investor saya sebut sesat pikir ahli sejarah sebagai peramal. Nah, terlalu mengandalkan data masa lalu sebagai sinyal kondisi masa depan di bidang di mana inovasi dan perubahan adalah pendorong kemajuan. Nah, Anda tak bisa menyalahkan investor yang melakukan itu. Jika Anda memandang investasi sebagai sains keras, sejarah bisa menjadi pedoman sempurna untuk masa depan. Ahli geologi bisa melihat data sejarah semiliar tahun dan membuat model perilaku bumi. Ahli meteorologi juga bisa. Dokter juga bisa. Cara kerja ginjal tahun 2010 dan 1020 sama saja. Namun, investasi bukan sains keras. Investasi adalah banyak orang membuat keputusan tak sempurna dengan informasi terbatas mengenai hal-hal yang akan berdampak besar bagi kesejahteraan mereka. Sehingga orang cerdas pun bisa jadi gelisah, rakus, dan paranoid karenanya. Richard Feynman, ahli fisika masyhur, pernah berkata, bayangkan betapa lebih sulitnya fisika jika elektron punya perasaan. Nah, investor punya perasaan.
cukup banyak. Makanya sukar memprediksi apa yang akan mereka lakukan kelak hanya berdasarkan apa yang mereka lakukan dulu. Batu penjuru ilmu ekonomi adalah pernyataan bahwa segala hal berubah seiring waktu. Karena tangan tak terlihat membenci apapun yang terus-menerus terlalu bagus atau terlalu jelek. Investor Bill Bonner pernah menjabarkan bagaimana pasar bekerja. Dia pakai kaos bertuliskan kapitalisme sedang bekerja sambil membawa palu. Hanya sedikit hal yang tak berubah dalam waktu lama. Artinya, kita tidak bisa memperlakukan ahli sejarah sebagai peramal. Pendorong paling penting apapun yang berhubungan dengan uang adalah cerita yang dikatakan orang kepada diri sendiri dan preferensi mereka terhadap barang dan jasa. Hal-hal itu tak diam saja, berubah lintas budaya dan generasi, selalu berubah selamanya. Nah, trik mental yang mengecoh diri kita adalah kekaguman berlebihan terhadap orang berpengalaman dalam hal uang. Memiliki pengalaman tertentu bukan jaminan membuat Anda tahu apa yang akan terjadi ke depan. Malah, justru itu jarang terjadi karena pengalaman lebih banyak mengarah ke kepercayaan diri berlebihan, bukan keahlian mempraktikkan. Investor Michael Batnick pernah menjelaskannya ketika menghadapi argumen bahwa hanya sedikit investor yang siap kalau suku bunga naik karena tak pernah mengalaminya. Periode kenaikan suku bunga besar terakhir di Amerika Serikat adalah hampir 40 tahun lalu. Dia bilang itu tidak penting karena mengalami atau mempelajari apa yang terjadi pada masa lalu mungkin tak bisa menjadi pedoman mengenai apa yang terjadi ketika suku bunga naik pada masa depan. Terus kenapa? Apa kenaikan suku bunga sekarang sama dengan yang sebelumnya atau sebelumnya lagi? Apa kelas aset yang beda akan berperilaku mirip sama atau kebalikannya? Di satu sisi, orang yang sudah berinvestasi selalu melalui kejadian pada tahun 1987, 2000 dan 2008 sudah mengalami banyak pasar berbeda. Di sisi lain, mungkinkah pengalaman itu mengarah ke kepercayaan diri berlebihan, tidak mau mengaku keliru, menyamankan dengan hasil dulu? Dua hal berbahaya terjadi bila Anda terlalu mengandalkan sejarah investasi sebagai pedoman mengenai apa yang akan terjadi. Apa saja itu? Ini yang akan diulas oleh Morgan Housel dalam bukunya The Psychology of Money. Tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Saya akan tetap temani Anda sampai pukul 12 malam nanti, dan ya, Anda yang ingin bergabung boleh ya, bisa melalui saluran telepon kami di 02854244474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Pokoknya ditunggu respon dari Anda ya. Oke. Kali ini satu lagu dulu deh ya.